Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi alias drop 1,29%, close di 7.073 dengan net sell dari investor asing sebesar 789 miliar di market reguler. Hal ini terjadi karena rupiah terdepresiasi dan dolar indeks atau DXY kembali menguat. Nah, kita lihat di sini guys ya, di mana rupiah kita itu sempat mengalami pelemahan sampai di Rp16.260 per 1 USD-nya. Ini dikarenakan kemarin The Fed menahan tingkat suku bunganya, sehingga ketika DXY menguat maka biasanya rupiah kita akan terkoreksi alias terdepresiasi. Nah, untuk rupiah ketika naik itu artinya rupiah kita melemah ya. Jadi kalau misalkan hijau seperti ini artinya rupiah kita yang melemah. Sedangkan ketika rupiah kita chartnya berwarna merah dan turun, itu artinya rupiah kita menguat guys ya. Dan memang ini biasa terjadi ketika rupiah kita tuh melemah ya alias terdepresiasi, biasanya IHSG juga memang terkoreksi. So, kita akan membahas apakah ini waktu yang tepat untuk kita kembali beli atau lebih baik kita wait and see dulu. Terutama untuk saham-saham yang memang sedang diincar ya oleh beberapa investor retail. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham BBRI dan kita akan menganalisa dengan menggunakan chart dan bandar detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan juga jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit ya untuk menganalisa saham sebelum pada akhirnya teman-teman membeli saham tersebut untuk investasi, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk saham BBRI hari ini kembali turun ya, bahkan sejak tanggal 24 Januari pun kita sudah sounding nih ke teman-teman bahwa BBRI ini masih ada potensi untuk kembali turun. Indikator yang juga memberikan kita arah yang lebih jelas ya guys ya adalah Stochastic RSI. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 indikator sekaligus, yang mana jika di TradingView itu harus berbayar, sedangkan di Stockbit itu gratis ya guys ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2, 3, bahkan 4 indikator sekaligus. Nah, dalam indikator Stockbit juga bukan hanya indikator teknikal saja, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa di Stockbit juga ada indikator dari sisi fundamental ya, seperti total revenue, EPS, net income, lalu kita lihat juga ada total asset, book value, dan lainnya. Ini bisa teman-teman gunakan secara gratis. Nah, oke guys, jadi cukup lengkap ya fitur-fitur yang ada di Stockbit ini. Jadi silahkan teman-teman yang mau menggunakan harus daftar dulu ya, membuka akun di sekuritas Stockbit ini. Oke, jadi untuk BBRI sendiri kita melihat ya guys ya bahwa ketika kemarin BBRI-nya naik dan berada di zona overbought alias jenuh beli, kita melihat dari Stochastic RSI-nya. Ketika Stochastic RSI-nya jenuh beli, maka sewajarnya sebuah saham itu akan ada koreksi. Nah, tapi sejauh apa koreksinya itu yang akan kita nilai ya guys ya. Jika ada distribusi yang besar, maka ada potensi BBRI kembali turun bahkan sampai ke zona supportnya. Jadi kita akan pantau di sekitar 3.800-an. Tapi sebelum ke 3.800 tentu saja BBRI harus tembus di bawah 4.000-an. Jadi di 4.000 ini kita akan pantau ya, apakah BBRI akan terjadi pantulan atau sideways di 4.000-an dan kembali naik sehingga koreksi yang terjadi saat ini akan menjadi area higher low, atau BBRI malah akan kembali turun ke zona supportnya sehingga akan melanjutkan fase sideways. Nah, jadi untuk saham big banks memang sebentar lagi ya akan memasuki musim pembagian dividen. Tapi sebelum itu akan rilis dulu ya untuk laporan keuangan dari saham-saham perbankan besar ini. Yang sudah keluar adalah BBCA yang memang labanya bagus ya pertumbuhannya. Lalu ada BBNI juga yang kita lihat ya jauh di bawah BBCA untuk pertumbuhan laba bersihnya. Tapi harga BBCA juga ternyata malah kembali terkoreksi dan akan kita bahas juga pada video ini. Oke, jadi untuk BBRI kita tunggu sampai dia oversold. Jika tembus di bawah 4.000 maka ada potensi untuk turun ke 3.800-an kembali. Jadi untuk BBRI sendiri hari ini masih ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari ZP, CC, dan juga TP, sedangkan yang akumulasi ada DX, BK, dan SQ. So, hari ini ada net sell asing sebesar 114,3 miliar untuk saham BBRI-nya.
Jadi untuk saham BBRI, apakah ini waktunya kita cicil beli atau harus wait and see? Menurut saya ini adalah waktunya kita wait and see ya. Jadi teman-teman jangan buru-buru beli ya di level saat ini. Tapi kalau misal sudah terlanjur beli dan mungkin ya masih ada sisa cash karena teman-teman menerapkan money management, nah itu juga sebenarnya bagus dan boleh-boleh saja. Karena sejauh ini kita melihat memang kenaikan dari BBRI ini belum terlalu signifikan. Selanjutnya kita akan bahas juga saham BBNI guys ya. Untuk Bank BNI hari ini malah ada sedikit kenaikan 0,6% close di Rp4.640 per sahamnya. Dan kita lihat ini malah cenderung akan menjadi area higher low jika BBNI terus diakumulasi. Dan sampai hari ini kita lihat ya ada akumulasi yang cukup besar terutama dari AK, RX dan juga BK. Dan memang kita lihat di money flow pun ya di daftar money flow memang BBNI ini menjadi saham yang hari ini juga terkena akumulasi 42,3 miliar net buy dari investor asing. Tapi meskipun demikian, ternyata transaksi asing hari ini untuk BBNI itu tidak terlalu besar guys ya, atau tidak terlalu ramai. Nah, jadi bagaimana nih dengan BBNI? Apakah kita juga ada kesempatan untuk bisa beli di harga bawah? Kesempatan akan selalu terbuka untuk teman-teman yang menerapkan money management dan bisa beli di harga yang lebih murah. Itu merupakan suatu peluang yang sangat mahal gitu guys ya. Peluang yang sangat mahal ini tidak semua orang bisa dapatkan. Ya, orang-orang yang tidak menerapkan money management, mereka beli di harga berapapun ya dengan nominal yang besar atau all in di satu titik, itu saya rasa akan kurang efektif gitu ya untuk kita bisa menurunkan average kita atau averaging down lah ya istilahnya seperti itu. Tapi jika kita menerapkan money management di setiap support ya, kita mencari posisi untuk entry, maka di support yang lebih murah lagi, kita pun masih akan dapat barang ya guys ya, atau kita pun masih bisa membeli sahamnya, seperti itu. Sehingga nantinya averaging down yang kita lakukan ya jika masih floating loss ya teman-teman averaging down itu akan lebih efektif dan harganya juga harga rata-ratanya akan lebih cepat turun, seperti itu ya. Jadi untuk BBNI kita wait and see dulu di sekitar 4.500 ya karena di level saat ini pun memang sudah ada overbought-nya ya, sudah ada jenuh beli. Jadi untuk BBNI dan juga BBRI kita wait and see siapa tahu nih dikasih harga yang lebih murah lagi dan kita akan tambah muatan dengan nominal yang tentunya jauh lebih besar dibandingkan dengan averaging up. Jadi perbandingannya kalau saya pribadi ya 1:2 kalau misalkan beli untuk averaging up mungkin hanya sekitar 10 lot ya, tapi untuk averaging down ya bisa sekitar 20 lot seperti itu. Jadi 1:2 lah untuk perbandingan ya ketika melakukan averaging up dan juga averaging down. Nah, yang cukup menarik ya dan hari ini banyak sekali dibahas adalah BBCA guys, di mana BBCA hari ini terkoreksi 2,14%, koreksi yang cukup dalam ya untuk saham Big Banks, close di Rp9.150 per saham. Kemarin tanggal 24 Januari kita juga sudah membahas BBCA, di mana BBCA ini patah tren, dia tembus di bawah 9.500, jadi saya sarankan ke teman-teman wait and see, jangan dulu beli dan ternyata hari ini benar-benar turun lagi guys ke Rp9.150 per saham. Jadi semakin mendekati zona support selanjutnya ya di 9 ribuan. Nanti kita akan pantau di 9.000. Jika 9 ribunya tertembus dan tidak ada tanda-tanda rebound, maka kita tunggu dulu ya atau wait and see dulu lebih baik. Untuk BBCA kita cek hari ini ternyata ada distribusi yang cukup besar terutama dari YU, AK dan juga BB dan beberapa investor retail masih mengakumulasi BBCA. Ada XLS, QY, PXY dan juga PD yang terpantau masih membeli saham BBCA. Namun ada investor asing lain yang terpantau memborong atau membeli BBCA. Hari ini ada KZ dan juga BK ya. Meskipun tetap saja distribusi dari YU ini yang paling besar, YU, AK dan juga BB ya. Sehingga terjadi net sell 385,9 miliar dari investor asing dan menjadi saham yang paling banyak dijual oleh investor asing pada hari ini. Nah, kita akan membahas ya terkait dengan saham yang turun dan patah tren. Dan ini pun sebenarnya ada kaitannya dengan strategi trend following ya yang selalu kita bahas nih ke teman-teman. Dan, untuk teman-teman yang belum paham ya, bagaimana strategi trend following itu sudah banyak sekali mentor-mentor saham yang sudah berpengalaman juga, mereka sudah membahas strategi trend following di YouTube ya. Jadi silakan teman-teman tonton saja ya, biar teman-teman connect nih dengan apa yang kita bahas. Nah, ketika ya sebuah saham itu mengalami patah tren, ya seharusnya kita sudah melakukan take profit. Sebenarnya koreksi atau patah tren ini bisa kita pantau ya guys atau bisa kita ketahui sebelum terjadi. Itu dari yang selalu kita gunakan yaitu adalah stochastic RSI-nya. Jika
sebuah saham mengalami kenaikan ya, meskipun kenaikannya memang tidak terlalu signifikan. Kita ambil di sini contoh, Antam ya. Saham Antam ini kan dari area low-nya ketika ada pantulan ya dari, bullish trend line-nya, di sini ada kenaikan 7,5%. Tapi ya guys ya, teman-teman yang mungkin paham ya, di sini ada 3 candle berwarna merah. Nah, ini sebenarnya juga menjadi salah satu pertanda ya bahwa ada potensi untuk terkoreksi ya. Meskipun tanggal 21 dan tanggal 22 ini sempat mengalami sedikit kenaikan, tapi kenaikannya ini tidak berlangsung ya guys, ya, tidak berlangsung lama dan malah kembali koreksi atau turun. Jadi area high-nya di 1540 tapi area close-nya di 1520. Itu artinya Antam kesulitan untuk naik. Dan ketika ada koreksi tanggal 23 Januari turun 1,9%, seharusnya teman-teman jual di sini atau bisa jual di 1540 atau jual di sekitar 1520. Kenapa? Karena dari stokastiknya memang sudah jenuh beli alias sudah overbought. Jadi either itu akan ada normal correction atau akan terjadi patah tren, seharusnya teman-teman sudah mengamankan modalnya terlebih dahulu. Dan biasanya seperti itu ya, kita amankan modal dulu, nanti biarkan profitnya yang berjalan. Ya tapi kalau misalkan sudah terjadi patah tren biasanya kita pun ambil keuntungannya. Seperti itu ya. Tapi it's up to you ya, terserah teman-teman apakah mau langsung di take profit atau teman-teman mungkin, menggunakan metode yang pertama tadi ya, ambil modalnya dulu dan biarkan profitnya berjalan. Tapi, kita melihat ya bahwa saham-saham yang patah tren ini harus diwaspadai guys. Kenapa? Karena ada potensi harganya malah akan anjlok lebih dalam lagi. Terkadang begini ya, terkadang, sahamnya turun dulu, baru muncul sentimen negatif. Nah, itu juga harus kita waspadai, guys. Jadi, terkadang kita belum tahu nih kenapa saham ini turun, tapi tiba-tiba ada berita keluar. Entah itu berita korupsi atau berita defisit ya, guys ya, atau apapun lah ya. Nah, itu baru biasanya keluar berita negatif dan hal ini yang sebenarnya sering terjadi. So, untuk Antam hari ini kita lihat ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari investor asing, ada BK dan juga AK. Tapi kita melihat beberapa investor retailnya akumulasi, ada YP, lalu ada XL, XC, GR, OD, dan juga SQ, lalu ada juga NI ya. Sehingga hari ini asingnya mencatatkan net sell atau distribusi 44,5 miliar untuk saham Antam. Terlepas dari apakah laporan keuangannya akan bagus atau tidak ya guys ya, pastinya ada sentimen negatif ya, mungkin terkait dengan nikel yang kemarin pun sempat kita bahas ya, bahwa harga nikel gagal untuk naik. Jadi untuk saham Antam sendiri dan saham-saham nikel lain, kita melihat hari ini anjlok ya, contohnya adalah Inco, MBMA itu juga turun. Jadi gimana Kak, kalau misalkan saya terlanjur nyangkut nih, terlanjur floating loss, ya teman-teman pastikan sahamnya minimal itu rutin dividen. Ketika sahamnya rutin dividen, kita beli di harga bawah, kita tidak takut ya, karena kita bisa menghitung dividen yield-nya berapa dan total kerugian kita berapa, itu ada kalkulasinya. Tapi untuk saham yang tidak bagi dividen, teman-teman averaging down ya modalnya akan semakin besar nyangkut di sana dan kita tidak tahu nih kapan akan naik lagi. Setidaknya ketika sebuah saham itu bagi dividen, menjelang pembagian dividen atau pengumuman dividen atau ketika RUPS, itu ada potensi harga sahamnya bisa naik. Seperti itu guys ya. Nah jadi selanjutnya kita akan bahas juga saham data yang hari ini cukup hot ya. Di mana saham data ini banyak sekali investor retail yang nyangkut di harga tinggi. Kenapa? Karena mereka beli ketika jenuh beli atau overbought. Ketika sebuah saham itu sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi, maka sewajarnya teman-teman harus menghindari ya. Tapi kalau misalkan memang maksa gitu ya, "Ah, saya mau trend following Kak di saham itu karena saya sudah paham nih trend following seperti apa," gitu ya. Setidaknya teman-teman juga harus tahu pembatasan resikonya di berapa persen yang sesuai dengan toleransi teman-teman. Misalkan saya toleransi cut loss atau stop loss itu di 5% atau di 3% lah, biar nggak terlalu dalam, atau 5% lah karena saya masih melihat bahwa saham ini masih punya potensi. Ketika dia turun 6%, seharusnya teman-teman sudah amankan modal gitu ya, karena setidaknya kita pun harus tahu ya bahwa kita beli di harga pucuk itu sebenarnya kurang bagus juga gitu ya. Tapi strategi trend following ya memang mengharuskan kita untuk, mengikuti tren yang sedang terjadi atau tren yang sedang naik ya. Kita trading di saham-saham yang sedang naik itu juga bisa dilakukan. Tapi jika sahamnya memang saham untuk trading dan tidak bagi dividen dan secara fundamental juga memang, gorengan gitu ya, lebih baik teman-teman
gunakan strategi trading saja, jangan strategi investing ya, karena kalau misalkan terlanjur beli di harga pucuk dan seperti ini, ya tentunya akan nyangkut ya. Di tanggal 24 Januari anjlok 18,85%, seharusnya di sini teman-teman sudah stop loss, seharusnya sudah amankan modal. Tapi ketika kalian memang tidak ada strategi untuk, stop loss atau pembatasan risiko ya, maka hari ini teman-teman diajak ARB ya, 24,8%, hampir, 25%, close di Rp1.165 per sahamnya. Dan kita tidak akan tahu ya, ARB-nya akan berapa kali, turunnya akan sampai di mana, tidak ada yang tahu kecuali market maker-nya itu sendiri. So, untuk data ada berita juga ya bahwa petinggi dari PT Remala Abadi Tbk ini juga menjual saham Data dengan keuntungan ya untuk pribadi dia sendiri gitu ya. Jadi hati-hati guys, menjadi exit liquidity dari owner sebuah saham. Untuk Data kita lihat ada normal distribusi ya, terutama dari XL, AK dan juga XC ya. Beberapa investor retail jualan, tapi ada juga yang masuk. Ya, ini kemungkinan yang mungkin ya masih menadah di harga ARB hari ini. Seperti itu. Tapi it's okay. Kita akan lihat besok apakah Data ada potensi untuk rebound atau malah akan lanjut turun dan terkoreksi kembali. Selanjutnya kita akan bahas saham CBDK guys. CBDK sempat mengalami kenaikan ya setelah hari sebelumnya tanggal 24 Januari, di hari perdagangan sebelumnya itu anjlok ya, tapi kembali naik dan hari ini kembali turun 5,7%, close di Rp8.250 per saham. Pertanyaannya apakah saatnya kita beli atau tidak? Nah, kita akan bahas juga bersama Pani ya. Untuk CBDK ada distribusi terutama dari MG, AKYP dan juga CP guys. Untuk CBDK net sell asing 2 miliar, tapi di beberapa minggu sebelumnya, CBDK ini diakumulasi asing. Ya, jadi kalau asingnya besok lanjut jualan sih kemungkinan akan turun ya. Tapi kalau misal kita lihat untuk saham Pani, hari ini Pani itu ada koreksi 5%-an, CBDK 5,7, untuk Pani 5,11%. Untuk Pani hari ini close di Rp12.075 per saham dan kita lihat ada normal distribusi, terutama dari BK, AK dan juga TP ya guys ya. Asingnya net sell 34,5 miliar, jadi cukup besar ya net sell asing di saham Pani. Sedangkan retailnya berbondong-bondong masuk, ada XL, CCPD dan juga XC. Nah, untuk investor asing ya biasa memang berseberangan dengan investor retail. Jadi ketika retailnya banyak masuk, biasanya asing jualan. Tapi kembali lagi karena saham Konglo ini based on the owner ya guys ya, tergantung dari ownernya sendiri ya. Kalau ownernya mau menaikkan ya mungkin akan dinaikkan ya. Tapi kalau misalkan ownernya masih mengerem ya, atau sorry, dia masih pegang kopling gitu ya, jadi masih netral lah. Mau dinaikkan mau diturunkan oleh investor asing ya silahkan gitu ya. Nah, biasanya kalau seperti itu ya market akan bergerak lebih volatil lagi ya, karena kan based on supply and demand-nya seperti itu. Jadi untuk saham Pani ya ini cukup menarik. Kalau misalkan kita lihat dari stokastik sih memang sudah mulai akan naik dan berada di zona oversold atau jenuh jual. Untuk CBDK belum muncul ya karena baru listing, baru IPO juga. Jadi untuk saham Pani jika teman-teman memang berniat untuk investasi ya dengan project-projectnya ke depannya yang masih sangat bagus ya, maka ya tidak ada salahnya teman-teman hold saham Pani. Meskipun ya kembali lagi mungkin Paninya tidak bagi dividen dan itu juga teman-teman harus tahu. Jadi ketika teman-teman pencet buy and sell ya atau buy gitu ya untuk saham Pani, ya harus tahu resikonya, harus tahu volatilitasnya seperti apa, harus tahu project-project kedepannya seperti apa, dan itu harus dibarengi dengan keyakinan. Karena kalau misal kita tidak yakin, kita akan terombang-ambing, di bawah turun kita panik, di bawah naik kita kita bimbang gitu ya, apakah jual atau hold gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harus punya long term view dan punya strategi juga ketika kita berinvestasi di saham. Jadi untuk CBDK dan juga Pani ya, tentunya CBDK dan Pani ini tidak bisa kita lepaskan ya karena masih satu perusahaan juga ya. Dan cukup menarik sebenarnya kedua saham ini. So, kalau misal dikasih harga yang lebih murah lagi, mungkin teman-teman akan kembali beli di sekitar 10 ribuan ya untuk saham Pani dan CBDK. Mungkin kita tunggu di sekitar 7.500 untuk pembelian saat ini. Mungkin kita akan cicil-cicil dikit-dikit aja. Ya, agak terlalu besar juga ya, karena kita akan melihat prospek seperti apa ke depannya untuk harga sahamnya. Jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan ya aplikasi Stockbit Sekuritas untuk berinvestasi, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.